Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwidianingsih dengan NIM 2105111294. Di video kali ini saya akan menjelaskan pada teman-teman semua, yaitu mengenai konsep gelombang dan bunyi. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar fisika. Untuk memahami mengenai konsep tentang gelombang dan bunyi ini, mari simak video berikut ini. Apakah teman-teman semua pernah mendengar suara gitar? Dari manakah suara gitar itu berasal? Bagaimana gitar dapat berbunyi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita pelajari materi berikut ini. Getaran adalah peristiwa bolak-balik sebuah benda pada suatu titik kesetimbangan. Dapat kita lihat pada gambar bola bandul berikut ini. Satu getaran itu dari O, B, O, A dan kembali ke O, atau dari A, O, B, O dan kembali lagi ke A, atau bisa juga dari B, O, A, O dan kembali ke B. Itulah yang dinamakan satu getaran. Ada beberapa komponen dari suatu getaran. Nah, apa saja sih komponen dari suatu getaran tersebut? Mari kita simak video berikut ini. Yang pertama adalah frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam satu detik. Yang kedua ada periode. Periode ini adalah waktu yang dibutuhkan suatu benda untuk melakukan satu kali getaran. Dan yang ketiga adalah titik seimbang, di mana titik seimbang ini adalah posisi di mana benda tidak bergetar. Yang keempat adalah simpangan. Simpangan ini adalah posisi benda saat bergetar dihitung dari posisi seimbang. Dan yang terakhir adalah amplitudo. Amplitudo ini adalah simpangan atau jarak terjauh dari titik seimbang yang bisa dicapai suatu benda yang melakukan getaran. Ini adalah rumus getaran sederhana. Yang pertama adalah rumus frekuensi, di mana rumus frekuensi yaitu F atau frekuensi sama dengan N atau jumlah getaran per waktu. Dan yang kedua adalah rumus periode. Rumus periode yaitu T atau periode sama dengan waktu per jumlah getaran. Dan yang ketiga adalah rumus hubungan periode dan getaran, di mana rumusnya yaitu T atau periode sama dengan 1 per F, dan untuk mencari frekuensi rumusnya yaitu 1 per T. Kembali pada pertanyaan sebelumnya, dari manakah suara gitar itu berasal? Jadi suara gitar itu berasal dari karena adanya senar gitar yang bergetar. Pernahkah teman-teman semua merasa terganggu dengan suara-suara tertentu? Pastinya pernah kan? Nah, seperti suara bising kendaraan, suara handphone yang bergetar yang mengganggu kita. Nah, bunyi ini merupakan hasil dari getaran atau yang menggetarkan udara. Getaran tersebut merambat lalu menggetarkan gendang telinga kita, dan bunyi itulah yang kita dengar. Jadi, apa itu gelombang bunyi? Gelombang bunyi adalah gelombang yang merambat melalui medium tertentu. Adapun jenis-jenis dari gelombang yang pertama yaitu gelombang mekanik. Gelombang mekanik ini merupakan gelombang yang merambat pada suatu medium sebagai media perambatannya. Nah, contohnya itu seperti pada tali, pada permukaan air, dan gelombang bunyi. Yang kedua adalah gelombang elektromagnetik, di mana gelombang elektromagnetik ini merupakan gelombang yang merambat tanpa memerlukan suatu medium. Jadi gelombang ini dapat merambat melalui ruang hampa. Contohnya seperti gelombang cahaya, gelombang radio, radiasi inframerah, dan sinar X. Ada dua jenis gelombang berdasarkan arah rambat, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang pada tali dan ombak di laut merupakan contoh dari gelombang transversal yang merambat tegak lurus dengan arah getaran. Tapi gelombang bunyi beda. Gelombang bunyi adalah gelombang longitudinal yang merambat searah dengan arah getarannya.
Apa saja sih klasifikasi dari gelombang bunyi tersebut? Untuk bunyi dengan frekuensi di bawah 20 Hz kita sebut sebagai infrasonik. Hewan-hewan seperti gajah dan hiu bisa mendengar sampai daerah ini. Sedangkan di atas 20 Hz kita sebut sebagai ultrasonik. Daerah ini bisa didengar oleh hewan lumba-lumba dan kelelawar. Selanjutnya adalah sifat-sifat bunyi. Yang pertama ada refleksi atau pemantulan. Ketika bunyi merambat melalui mediumnya, maka bunyi akan dipantulkan apabila mengenai permukaan benda yang keras. Misalnya bunyi tersebut mengenai permukaan batu, kaca, ataupun besi. Yang kedua adalah refraksi. Refraksi ini atau pembiasan terjadi ketika ada bunyi yang melewati dua medium perambatan yang berbeda. Misalnya melewati air dan udara. Yang ketiga adalah difraksi. Difraksi ini atau pelenturan berlaku apabila ada bunyi yang melewati celah sempit, maka bunyi tersebut akan dilenturkan. Contohnya ketika kita melewati gang sempit, kita akan tetap bisa mendengar orang-orang berbicara dari dalam ruangan atau di seberang gang. Yang ketiga adalah efek Doppler. Sifat yang satu ini akan menjelaskan kalau ada sumber bunyi yang menjauhi atau mendekati pendengar. Misalnya ketika kita lagi berdiri di pinggir jalan, tiba-tiba mendengar suara sirine ambulan dari kejauhan. Nah, ketika ambulan tersebut berjalan menjauh, maka suara sirine yang kita dengar akan lebih rendah. Dan yang ketiga adalah interferensi. Interferensi ini atau perpaduan terjadi apabila ada dua bunyi yang saling padu. Baiklah, itu tadi adalah penjelasan mengenai konsep gelombang dan bunyi. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.